Iya, jadi HMPV itu sebenarnya penyakit saluran pernafasan bagian atas dan juga bagian bawah. Oke. Nah, dia ini menyerang semua usia, segala usia Mmm, sebetulnya. Kita menginfokan bahwa HMPV ini bukan virus baru. oke. Ini adalah virus lama, virus influenza biasa, ringan, bisa sembuh dengan baik. Virus ini adalah virus lama yang sudah timbul di 2001. Oh, mhm Intinya kalau kita sehat, imunitas tubuh kita oke, mhm. nggak apa-apa. Healthies, balik lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast bareng sama saya Yore Aurelia. Lagi pengen bahasin yang sedang rame di sosial media ya. Kita akan membahas virus yang sedang banyak diperbincangkan, HMPV, Human Metapneumovirus. Pasti ini ya, banyak yang khawatir karena trauma kita harus berada di rumah 2 tahun. Tapi tenang, untuk menjawab semua kekhawatiran itu, sudah bersama saya juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati. Selamat datang, Ibu. Selamat datang Yuren, sehat selalu ya. Sehat selalu. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, aman. Aman ya, Bu? Sibuk apa, Bu, belakangan? Sibuk kasih info ke Oh, iya. media, ya kan? Jawabin pertanyaan ini ya, Jawabin Bu? pertanyaan, menenangkan, kasih info gitu. Nah, ini gimana Bu rasanya bisa kembali ke Kemenkes? Kalau kita lihat nih, healthy semua pasti kalau penonton setia Kemenkes ya, pernah lihat Ibu Wit sebelumnya ya Bu di episode-episode awal Kemenkes menjadi host dan sekarang kita Kan bertemu. gantian ya? Iya, Sekarang gantian ditanya ini. iya betul-betul seru. Gimana Bu rasanya kembali di Kemenkes? Seneng aja, kangen aja. Dan ternyata ngobrol-ngobrol, berbagi info itu penting banget gitu ya. Setuju. Dan itu sebetulnya nggak boleh terlalu lama jaraknya setiap saat karena mencuci otak seseorang itu nggak semudah membalikan tangan gitu aja. Setuju banget Bu. Nah, kita hari ini bahasin yang lagi viral Bu, Boleh, yang lagi monggo. rame, Boleh. HMPV nih Bu. Hmm. Nah, ini apa sebenarnya, virus macam apa nih Bu? Kan kita nggak trauma ya Bu ya, karena kemarin kita COVID tuh lama banget di rumah. Mungkin karena itu kalau sekarang kita dengar kata virus, itu tuh udah kayak yang was-was, aduh nanti harus balik lagi kayak dulu gimana. Mungkin diceritakan dulu, HMPV ini sebenarnya apa Bu? Iya, jadi HMPV itu sebenarnya penyakit saluran pernafasan bagian atas dan juga bagian bawah. Oke. Nah, dia ini menyerang semua usia, segala usia sebetulnya. Tetapi yang rentan itu yang paling cepat kena tuh di usia anak-anak dan kemudian di usia lansia. Nah, kalau orang yang di usia lain itu kalau daya tahan tubuhnya itu menurun. Oh, Gitu. Nah, sebetulnya dia gejalanya sama aja, sama influenza biasa, karena ini termasuk influenza biasa. Oh. Nah, yang perlu ditegaskan di sini, yang berulang kali juga kita menginfokan bahwa HMPV ini bukan virus baru. Oke. Ini adalah virus lama, virus influenza biasa, ringan, bisa sembuh dengan baik. Nah, itu perlu ditekankan dulu. Dan juga yang penekanan berikutnya adalah jangan panik. Ya, saya tahu tadi Yuren mengatakan bahwa ya Bu, kita nih kayak kemarin 2 tahun di rumah, kemudian itu kebayang banget ya kalau dengar kata virus tuh udah pasti kayak was-was takut, jangan-jangan kita akan kembali, kita nggak boleh keluar rumah, harus apa, enggak. Jadi penekanan kembali lagi bahwa virus ini adalah virus lama yang sudah timbul di 2001. Bahkan ada jurnal ilmiah yang juga membahas. Dan kita juga nggak tahu, mungkin kita juga sebetulnya influenza kemarin itu HMPV misalnya. Tapi karena HMPV ini sama dengan dengan influenza yang biasa, maka dia adalah influenza ringan. Jadi bisa sembuh. Istirahat di rumah, kalau ada obat dari dokter sesuai anjuran dokter, tidak bermobilitas dan sebagainya. Oke. Nah itu menjawab mungkin ya sedikit banyak tentang virus apa sih sebenarnya HMPV ini ya Bu ya. Jadi sama, healthy semua kayak virus-virus flu biasa. Tapi kalau secara penyebarannya Bu, itu bagaimana penularannya? Penularannya biasa lewat, kalau virus influenza kan lewat droplet, kemudian kalau orang udah baru ini yang dia sakit, sama seperti itu.
Jadi Persis ya, Bu, ya. sama, jadi makanya sebetulnya kembali lagi penekanannya adalah kita harus protokol kesehatan, Oke. gitu ya. Jangan panik, tetap waspada, gitu aja. Itu, jangan panik, tetap waspada. Terus yang membedakan nih Bu, kan tadi disampaikan bahwasanya dia tuh mirip banget kayak flu-flu biasa. Terus yang membedakan HMPV ini sendiri dengan influenza biasa atau mungkin COVID ya, kan COVID juga ada infeksi pernafasan juga ya Bu. Yang membedakan apa sebenarnya HMPV ini? Saya cerita COVID dulu ya, Oh boleh, boleh. soalnya biar ketemu nih. Oh iya. Nanti ya ketemu aku ceritain. Boleh Bu. Jadi gini, banyak sekali media yang tanya, apakah HMPV ini sama dengan COVID-19? Nah, itu ada beberapa yang mesti kita luruskan. Oke. Jadi, pertama tadi saya utarakan bahwa HMPV ini adalah virus lama. Kembali lagi, sudah ditemukan di 2001. Oke ya. Nah, terus kalau COVID ini, dia pandemi. Kalau pandemi ini, ada varian baru virusnya. Nah, jadi varian baru virusnya tuh virus corona. Oke. Nah, itu dulu dipegang ya. Iya. Nah, jadi kalau udah kayak gitu kita nggak bisa dong. Kalau kan di 2001 udah ketemu HMPV, manusia kita nggak tahu tadi, mungkin kita juga udah terkena. Dia sudah bisa merespon influenzanya itu dengan baik. Nah, kalau virus baru ini yang namanya pandemi kan benar-benar baru, gitu ya. Nah, terus yang kedua mungkin disamakan dengan COVID karena tanda kutip tadi trauma. Ini juga nggak bisa disamain. Walaupun gejalanya sama, demam, kemudian dia batuk, kemudian bersin, keluar air dari hidung, bisa juga menggigil. Kadang-kadang kalau udah capek banget mungkin nyeri otot. Nah, kita nggak boleh nyamakan atau memberikan pendapat bahwa kalau kita terkena itu maka kita terkena virus kayak COVID-19. Kembali lagi ini bukan pandemi. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang perlu diluruskan juga, biasanya virus influenza ini akan timbul di negara dingin yang punya 4 musim. Nah ya, 4 musim. Jadi kan biasanya di akhir tahun, di awal tahun gitu kan. Nah, ini akan terjadi pasti influenza. Kan musim, nah ya makanya kayak di Tiongkok ini, dari data yang kita peroleh nih, justru 2024 ini lebih tinggi dari 2023 influenzanya. Jadi sebetulnya datanya influenza ini bisa tinggi, bisa rendah. Tapi ini influenza biasa gitu loh. Jadi jangan disamakan ini dengan COVID-19. Kembali lagi virus lama sama virus baru. Nah, iya, jadi saya tidak pernah akan lupa dan selalu mengulang dalam menit ke menit, detik ke detik bahwa jangan panik, tetap waspada, protokol kesehatan, terus kemudian jangan dikit-dikit, oh ya ada virus baru, kemudian harus gimana tuh enggak, gitu ya. Itu dulu ceritanya. Nah, itu karena mungkin sebenarnya bagus ya Bu ya, karena masyarakat mulai aware bahwa saya ada virus ini karena dulu kan sebelum COVID ya udah aja gitu sakit biasa, tapi mulai sekarang kayak banyak yang tahu oh ternyata virus ini ada nama-namanya. Betul. Tapi juga sisi negatifnya jadi takut ya Bu ya. Nah tadi disebutkan juga apa gejala-gejala yang berarti bener-bener nggak bisa dibedakan dengan influenza jenis lainnya ya Bu, sama persis ya. Kalau misalnya dia harus diperiksa ya pemeriksaan yang sudah kita lakukan aja PCR gitu. Nanti keluar dia ternyata dia enggak gitu. PCR apa COVID enggak influenza biasa gitu. Ada pemeriksaannya gitu. Tapi selama bisa enggak kenapa-kenapa tidak parah, ya udah di rumah. Jadi intinya gini. Jangan kalau ada apa-apa kemudian langsung harus periksa ini. Tapi karena ini influenza biasa, ringan, kalau misalnya badan kita nggak enak, kita udah biasa, kalau orang Jawa bilang meriang kali ya. Gregesi, meriang. Itu udah jangan beraktivitas di luar, jangan melakukan mobilitas sama sekali, istirahat di rumah. Makanan bernutrisi, atau bergizi, kemudian minum yang banyak. Terus kalau misalnya ada obat dari dokter, anjuran dokter, minum aja obat itu, obat anjuran dokternya itu. Nah,
yang perlu juga diketahui, kalau misalnya kan nggak bisa nih, aku harus keluar nih soalnya udah janji kerjaan, misalnya Iya, begitu. Tapi dia lagi tadi nggak enak badan. gregeti gitu, nggak enak badan, meriang, pakai masker Oke, gitu. Jadi kembali lagi kita ke protokol kesehatan. kesehatan. Jadi pakai masker 3M ya, pakai Iya. masker, kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar, kemudian menghindari kerumunan. Itu kembali. Tapi kalau saya lihat masyarakat kita udah biasa kok Iya. pakai masker. Kalau misalnya coba dilihat deh di busway juga atau di angkutan umum lainnya atau lagi jalan itu masih banyak juga orang-orang yang pakai Pakai masker. masker. Iya, jadi sebetulnya bagus loh itu mereka sudah aware sama dirinya menerapkan protokol kesehatan. Cuman ya itu perlu diingatkan gitu kembali bahwa balik lagi HMPV ini bukan virus baru, virus lama seperti influenza ringan biasa, bisa sembuh total, baik, tidak apa-apa. Gitu. Bisa sembuh total nih. Mungkin ini juga menjawab kekhawatiran, nanti HMPV takutnya gimana-gimana. Tenang. Udah Tidak ditemukan. mematikan. Itu. Kan Pak Menteri ada tuh mengatakan Iya. bahwa tidak mematikan. Jadi istirahat, stamina tubuhnya mesti bagus sudah. Oke. Tapi kalau faktor risiko yang bisa menyebabkan terkena HMPV ini apa sih, Bu? Ada pengaruh cuaca kah juga? Ya tadi kan kalau di negara dengan 4 musim kan dingin. Ya kalau kita mungkin hujan kali ya, Oh, musim iya. hujan. Terus kan kebanyakan anak-anak sama lansia, ya mungkin anak-anak main-main di luar, lansia kan karena sudah proses tubuhnya makin menua, mungkin juga perlu jangan kemana-mana, terus pakai baju hangat, terus apa gitu. Jadi nggak apa-apa. Musim hujan yang seperti Musim itu. hujan ya. Kan Iya. dingin kayak musim, Iya. kita nggak mungkin musim dingin kan, kita musim hujan. Oke. Tapi sudah ada Bu sebenarnya kasusnya di Indonesia saat ini. Itu Ada. mungkin ada ya Bu ya. Ada, kemarin ada laporan tapi tertangani. Dan karena itu sudah kayak flu biasa sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Kita nggak tahu kok mungkin juga dulu kemarin ada kita kena HMPV misalnya. Intinya kalau kita sehat, imunitas tubuh kita oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa ayo jaga kesehatan di mana-mana beliau mengatakan itu. Nah, setuju sih. dan jangan panik. Panik penting. itu sebetulnya kan bikin pikiran kita gimana. Iya, itu juga nurunin imun ya Bu ya. Kalau udah imunnya turun gampang untuk kena virus. Soalnya virus kan ya sebenarnya ada aja di sekitar kita kan. Tinggal nunggu imun kita turun aja nih healthy semuanya. Iya, oke. Tapi kalau ada vaksinnya gitu nggak sih Bu untuk HMPV belum? Belum ada ya. Tuh, kalau pengobatannya sendiri ya tadi balik lagi Kayak ke influenza biasa gitu. pencegahannya Bu gimana Bu nih? Itu tadi saya bilang imunitas tubuhnya Harus ditinggikan. di ini ya. Iya, pokoknya jaga kesehatan gitu. Jaga kesehatan, makan bernutrisi, kemudian istirahat cukup, terus olahraga 30 menit sehari dalam 5 hari dalam 1 minggu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan sekitar dibersihkan, seperti itu. Balik lagi germas gitu. betul. Kemudian cerdik ya. Iya, itu. cerdik, germas, cerdik, itu. Kembali lagi dilakukan nih untuk healthy semuanya. Nah kalau dari segi pemerintahan sendiri Bu, ada nggak sih kayak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait keramaian atau keriuhan netizen ini terkait HMPV? Maksudnya penjagaan apa, keramaian apa gimana? Mungkin terkait kebijakan nanti mungkin akan ada apa protokol kembali atau gimana gitu, ada nggak sih Bu? Sampai sejauh ini belum. Yang pertama belum ada larangan untuk keluar masuk ya, tapi tetap di bandara, contohnya bandara di salah satu bandara juga sudah ada scanner kembali lagi ada scanner dan masih ada kok di beberapa bandara juga yang scanner. Tidak ada pembatasan untuk perjalanan ke luar negeri atau keluar atau masuk. Kemudian juga kerumunan-kerumunan masih teratasi. Kita sudah ada kemarin sudah keluar surat edaran tentang kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Nah, itu ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian Balai Kesehatan, kemudian
ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nanti di situ sudah ada mereka harus melakukan apa, untuk melakukan apa, gitu, terkait dengan maraknya ini. Gitu. Oh, oke. Itu tentunya pemerintah sudah sigap ya Bu, melihat kemarin kan kita udah belajar banyak healthy semuanya. Tenang, 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 semua under control. Berarti. Kemudian Bu, ini kemarin kan saya sempat baca-baca juga terkait HMPV sendiri. Memang sudah lama virusnya, tapi ada dampaknya nggak sih, misal tidak tertangani dengan benar gitu untuk HMPV sendiri? Saya kemarin baca kayak ada bronkiolitis. Nah, itu apakah termasuk dampak dari HMPV sendiri atau? Enggak, sebenarnya sih tertangani, kecuali kalau udah misalnya parah bisa menyebabkan itu gitu. Kan mungkin orangnya nggak mau berobat, terus ya udah cuek aja gitu. Akan lebih parah. Tapi kalau dia langsung melakukan yang tadi istirahat, kemudian minum obat sesuai anjuran dokter, nggak apa-apa kok. Aman-aman aja Aman, ya. aman aja. Tuh, healthy semuanya. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih Bu, kan sekarang mulai masuk sekolah lagi nih. Ada nggak sih tips-tips yang untuk orang tuanya biar apa sih namanya kewaspadaan nggak terlalu yang berlebihan gitu, biar menjaga kesehatan anak-anak juga yang mau masuk nih. Karena kan anak-anak juga termasuk kelompok rentan ya Bu, yang tadi Betul. HMPV. Enggak, mungkin kalau orang tua masing-masing punya aturan sendiri kali ya buat anak-anaknya ya. Jadi kalau saya perhatikan di beberapa sekolah nih, kalau saya pagi berangkat di musim hujan ini, saya lihat ibu-ibunya tuh udah makaiin jaket, kemudian apa supaya dia nggak kena hujan, nggak kena gerimis, itu udah bagus tuh. Terus saya ngelihat juga, saya pernah tanya nih, waktu itu saya turun, anaknya sakit, saya bilang gitu. Iya Bu, agak flu, dia bilang gitu. Terus dipakein masker emang. Dia harus masuk karena di ulangan. Gitu. Tapi nanti kata gurunya habis ulangan boleh pulang. Nah, itu preventif kan, bagus kan. Jadi pencegahannya memang kalau anaknya sakit sebaiknya enggak, karena nanti takut menulari anak-anak di kelasnya. Karena kan kalau duduk kan deket-deket tuh anak-anak. Jadi kalau bisa ya dijaga nggak masuk gitu. Gitu aja sih. Dan sekarang kayaknya orang tua udah lebih pinter ya Bu ya. Udah aware sama anak-anaknya. Banyak juga kalau saya lihat di jalanan anak-anak tuh pakai masker loh udah. Anak kecil-kecil SD, iya. Keren sih, keren. Berarti kita belajar banyak ya Bu dari COVID kemarin. Iya, itu bagus loh. Iya, keren sih, ya bagus. Cuman ya negatifnya jadi gini Bu ya, dikit-dikit was-was, Iya, nggak apa-apa, itu normal manusia. Normal manusia. Tapi kalau dengan karena was-was kan jadi belajar Oh iya terus. betul. Jadi belajar terus. Itu tenang, HMPV ternyata tidak semengerikan yang kita bayangkan. Udah lama virusnya, healthy semuanya. Di Tiongkok sendiri juga nggak ada apa-apa kok mengatakan bahwa kalau yang katanya lonjakan itu enggak kok mereka. Oh enggak. Jadi maksudnya Tiongkok sendiri membantah bahwa tidak ada lonjakan. Ya biasa aja, tadi kembali ke musim dingin, itu pasti akan ada ini fluktuasi ya Bu. Saluran infeksi itu pasti ada. Gitu. Ya kayak kita demam atau apa kan biasanya musim-musim tertentu akan terjadi lonjakan kasus dan sebagainya. Itu sama aja. Jadi nggak ada ya health semuanya, jangan khawatir. Bukan nggak ada, tapi tetap waspada. Oh iya betul. Protokol kesehatan, nggak adanya tuh maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, tapi tetap protokol kesehatan itu tuh harus, tetap waspada itu harus, tetap jaga imunitas tubuhnya itu harus. Nah itu yang perlu ditekankan, edukasinya itu. Ya itu semua health nggak adanya bukan yang kita bener-bener yang lepas, enggak, jangan. Kembali lagi seperti Pak Menkes mengatakan bahwa jaga kesehatan, tetap waspada, tapi jangan panik. Dah gitu aja. Tetap waspada, tapi jangan panik. Itu kayaknya quotes of the day di Kemenkes kali ini. Bener dari kemarin. Karena itu diulang-ulang terus. Iya, tapi memang masyarakat sampai sekarang kan masih itu Bu, maksudnya di komen-komenannya kan masih banyak yang meragukan gitu, apakah nantinya ini akan jadi masalah ke depannya gitu. Berarti nggak, selama kita bisa mengatur tadi nggak akan menjadi masalah yang besar. Jadi promotif preventif, kemudian edukasi dari kita itu harus itu terus jangan berhenti. Jadi kayak istilahnya terus gaungkan ke masyarakat
ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, Mm-mm. tetap waspada, jangan panik, tetap harus jaga kesehatan. Kayaknya itu yang terus harus kita dengungkan setiap saat. Setuju. Nggak ya dari medsos iya, dari apa iya, tapi kalau kita ngobrol sama orang pun kita bisa mendengungkan edukasi itu sebetulnya, gitu kan? Kita di Setuju. Kementerian Kesehatan misalnya, semua orang di dalam sini wajib untuk ngasih tahu bahwa oke ada HMPV, tapi jangan panik, jaga kesehatan, kemudian tetap waspada, gitu. Itu harus kayak Tuh. gitu. Dan semuanya sudah ini kok health semuanya sudah tertangani dengan baik. Pastinya pemerintah kan juga sudah ada apa Oh, kita mekanisme terus ya kan manajemen. pemerintah terus surveillance terus, Mm-mm. pengamatan terus, antisipasi dan itu Sampai sekarang kan kalau nggak salah COVID juga masih terpantau kan ya Bu ya? masih. Masih terpantau. Itu jadi jangan terlalu khawatir. Tuh, tetap tadi ya balik lagi. Tetap waspada nggak apa-apa. Good banget, bagus Betul, banget. betul. Cuman tadi jangan Jangan panik. Nah kalau dari segi misal rumah sakit sendiri ataupun lab, nah perannya terhadap bukan kenaikan, ini belum ada kenaikan juga ya Bu ya. Dengan adanya apa sih berita-berita terkait lonjakan kasus ini sendiri tuh gimana Bu peran mereka? Nggak apa, peran mereka kan udah tadi saya katakan bahwa kita sudah mengeluarkan surat edaran. Oh ada SE-nya. Iya, surat edaran kesiapan kewaspadaan terkait dengan infeksi saluran pernafasan ini. Nah, di situ sudah dijabarkan apa yang harus dilakukan untuk dinas apa, untuk balai kesehatan apa, untuk rumah sakit apa, gitu. Gercep pokoknya lah, tenang. bisa duduk dengan tenang gitu. Tapi tadi ya jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan, PHBS, Germas jangan lupa dilakukan. Tapi kalau dari segi HMPV-nya sendiri, Bu, itu kan tadi katakan bahwasanya dia tuh mirip banget sama flu-flu lainnya sebenarnya ya, yang biasa kita rasakan gitu setiap mungkin pergantian musim dan sebagainya. Kalau lamanya sendiri, misal lama apa ya, seorang terkena HMPV ini, jadi durasi mungkin sakitnya tuh yang normal tuh sepanjang apa sih Bu? Apakah kayak flu biasa yang seminggu selesai gitu atau? Iya, seperti influenza biasa aja. Tadi seminggu. Istirahat aja di rumah. Istirahat di rumah, makan bergizi, kemudian kalau ada obat dari dokter dimakan. Berarti kalau misalkan kita periksa ke misal puskesmas atau apa itu bisa kan ya Bu? Boleh, periksa aja biasa, influenza biasa kok. Nanti kan akan diberikan obat influenza. Oh, gitu. Terkait tergantung dari seberapa dia sakitnya. Gitu. Nggak apa-apa. Jangan didengungkan untuk gimana ya Bu gitu, enggak. Ayo kita dengungkannya malah harus sehat, Iya sih, protokol kesehatan, jangan panik, itu dulu yang didengungin, gitu loh. Itu, jadi tenang banget nih, pokoknya udah dari 2021 berarti kan sudah ada. 2021 baru kemarin. 2001, udah 2001, bahkan sudah ada jurnalnya kok. Oh sudah ada, kalau di Indonesia sendiri? Ya kan itu jurnal bisa dibaca, bisa diapa. Nanti jurnal-jurnal kesehatan itu ada, dan itu ada HMPV-nya yang 2001 di Belanda kalau nggak salah. Pertama, oke, itu mungkin bagi sobat sehat dan healthy semua yang penasaran terkait HMPV ini dan mungkin mencari yang mau cari yang sumber literaturnya lah, sudah ada jurnal-jurnalnya, berarti terbukti udah lama banget dan udah bisa ya kayak biasa aja, flu biasa kayak gitu. Dan diagnosisnya pun sama kayak flu lainnya. Sama. PCR gitu ya Bu? Sama, kalau mau lihat PCR boleh gitu. Tapi kalau enggak PCR ya udah diobatin biasa aja, datang ke puskesmas berobat, dapat obat, istirahat gitu. Tuh, jadi enggak. Jangan sekali lagi jangan dilebihin, nanti panik. Oh iya, betul. Nah, kayak biasa, selau aja ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan. Kuncinya gitu, jangan dilebihin nanti panik, tapi kembali lagi kita jaga kesehatan. Kita harus tahu tubuh kita, kapan lelah, kapan kita sehat. Gitu. Begitu lelah, begitu kita nggak nyaman, istirahatkan tubuh kita. Gitu. Istirahatkan tubuh kita kembali bugar, kita mulai beraktivitas. Dan juga pada saat kita sakit, kita juga mesti tahu bahwa, oh ya, supaya nggak kena lingkungan, saya harus apa ya? Saya harus protokol kesehatan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Karena virus satu ini sama seperti virus-virus flu lainnya. Dan lamanya juga sama ya, untuk sampai dari dia
terpapar sampai kemudian muncul gejala sampai sembuh itu semua sama. Jadi jangan khawatir, yang penting tadi ya balik lagi PHPS gitu. Germas, cerdik. Germas, itu udah untuk healthy semuanya. Dan mungkin Bu, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke healthy semua nih terkait HMPV kali ini ya? Mungkin yang pesan kuncinya kali ya Bu, karena kan biar meredam juga apa ya, keriuhan dari netizen. Kayaknya tadi dia sudah ngomong berkali-kali deh. Gak apa-apa Bu, biar ingat. Diulang lagi, Iya, diulang nggak lagi. apa-apa, biar Oke. closing statementnya biar Closing gong. statement. Jadi ceritanya himbauan pemerintah nih Iya, ya. betul, Oke. betul, silakan. Ceritanya himbauan pemerintah. Jadi pertama, tetap waspada. Kedua, jangan panik. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat. Boleh ditambah cerdik juga boleh. Itu adalah germas. Yang keempat, kalau memang kita lagi pada saat sakit kita harus beraktivitas, maka kita terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan baik dan benar, hindari kerumunan. Itu kayaknya udah cukup. Gimana? Ya, setuju sih Bu. Karena ya kembali lagi ya, itu kan virus biasa tadi disampaikan, dan nggak perlu panik karena nggak ada peningkatan yang gimana-gimana. Betul. Mungkin karena kita kemakan ini kali ya Bu, media sosial kan sekarang luar biasa ya Bu ya. Video ini, wah rumah sakitnya ramai banget, padahal ya setiap hari rumah sakit mah ramai ya. Makanya harus baca terus perkembangan info di bacaan yang ada itu, misalnya kayak kemarin bahkan Cinanya sendiri kan bilang bukan lonjakan, nggak ada lonjakan. 2024 bahkan lebih kecil dari 2023. Itu kita ya itu tadi Bu, sekarang kan masyarakat media sosial ya luar biasa, videonya tersebar luas, wih ramai sekali nih rumah sakit di Cina, padahal ya setiap musim berganti mungkin itu terlalu bijak membaca media sosial kali ya. Setuju juga bijak Bu. membaca dan melihat media sosial, mungkin itu betul. supaya nggak terbawa arus gitu ya. Itu healthy semua, jadi nggak perlu khawatir, tenang saja. Tadi kembali lagi kita harus menerapkan upaya-upaya kesehatan saja seperti biasanya. Itu mungkin semoga menjawab semua kekhawatiran healthy semua. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sekali Sangat lagi jangan panik, tetap waspada protokol kesehatan. Oke, itu healthy semuanya. Mungkin itu saja dari kita. Saya Yura Aurelia dan Bu pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya biar yang khawatir tentang HMPV ini nggak khawatir lagi ya. Tetap tenang semuanya. Itu saja, kita pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.